Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Mamang Zarot di channel Hideo. Kali ini kita akan membahas film cukup seru, yang dimana film ini menceritakan tentang Jackie Chan dan John Cena yang bekerja sama untuk menangkap seorang perampok minyak sebanyak jutaan barrel. Lantas bagaimanakah keseruannya? Dan inilah Hidden Strike. Film dibuka tepatnya di negara Irak. Kita pun diperlihatkan dengan sekelompok pasukan khusus dari negara Tiongkok yang sedang ditugaskan untuk melakukan evakuasi para warga yang sedang terjebak di sebuah perusahaan minyak terbesar di negara Irak. Rupanya perusahaan tersebut dikabarkan telah mendapatkan serangan besar dari sekelompok tentara bayaran yang identitasnya masih belum diketahui. Tidak hanya itu, pasukan khusus ini telah diperintahkan juga untuk berjaga dan berpatroli demi menyelamatkan para warga yang sedang berada di sana. Kemudian kita pun diperkenalkan dengan pemimpin pasukan khusus itu yang bernama Lopeng, yang pastinya kalian sudah mengenalinya. Siapa lagi kalau bukan Mamang Jackie Chan, jagoan kita cuy. Lalu dengan gagahnya, Peng and the Gang pun perlahan keluar dari pesawat untuk mulai melakukan tugasnya. Tidak lama kemudian ia pun dihampiri oleh seorang profesor bernama Cheng, dan ia juga merupakan sesepuh dari perusahaan itu yang nantinya dialah yang akan menuntun dan membawa Peng masuk ke perusahaan ini untuk melakukan evakuasi para warga. Di sisi lain kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang bermain golf sendirian, dan ia bernama Chris alias John Cena jika di film Smackdown. Dan ternyata Chris ini merupakan seorang mantan tentara bayaran. Kemudian datanglah adiknya Chris yang bernama Henry, yang tidak lain dia juga merupakan seorang tentara bayaran yang sama seperti kakaknya itu. Di sana ia pun langsung memberikan segepok uang kepada Chris hasil kerjasama mereka karena telah berhasil menjual senjata kepada tentara Irak. Lalu Henry mengajak Chris lagi untuk menjalankan misi barunya nih, yaitu harus menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Dan ia juga memberitahu kalau imbalan misi ini sangat besar. Namun di sini Chris menolaknya karena ia lebih memilih untuk merawat anak-anak yatim piatu di desa ini saja. Setelah Henry dan pasukannya pergi, tiba-tiba Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Dan maksud kedatangannya yaitu ingin mengajak Chris untuk memperbaiki pompa sumur milik warga yang menjadi sumber mata air satu-satunya di desa ini. Namun sayangnya pompa itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan harus diganti dengan yang baru dan harganya sekitar $100.000. Kemudian malam harinya, ibu-ibu bernama Soraya mendatangi Chris dan menceritakan kalau ia bingung untuk mencari uang sebanyak itu. Dan ia juga menceritakan kalau pompa air itu tidak segera diperbaiki, maka para warga pastinya akan kesusahan untuk mencari air. Mendengar keluh kesah itu, Chris pun merasa kasihan dan akhirnya ia pun memutuskan untuk menerima misi dari Henry dan imbalan uangnya akan ia gunakan untuk memperbaiki pompa sumur milik warga. Keesokan harinya di perusahaan minyak, Lupeng dan pasukannya mulai mengevakuasi para warga dan mengangkutnya menggunakan 11 bus. Namun saat akan berangkat, tiba-tiba Lupeng bertemu dengan putrinya bernama Mei yang ternyata ia bekerja di kilang minyak sebagai peneliti. Akibat pertemuan itu, Mei pun langsung mengungkapkan kekecewaannya terhadap Lupeng yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibunya dan dirinya sendiri. Lalu di dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk melewati jalan yang rawan dengan begal. Dan hal itu mereka lakukan karena jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan alternatif yang cepat untuk sampai ke lokasi. Namun saat mereka masuk ke jalan itu, tiba-tiba badai pasir muncul dan menutupi pandangan. Tidak hanya itu, sinyal radio komunikasi mereka juga hilang dan seketika beberapa mobil off-road menghampiri mereka yang ternyata itu adalah Chris dan pasukannya yang akan menculik mereka.
Terlihat para pasukan sedang berusaha untuk menjaga warga. Namun sayangnya mereka kalah dan akhirnya Chris dan pasukannya langsung membajak 2 bus itu dan pergi dari sana. Sementara Lu Peng dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 busnya telah dibajak. Dan setelah mereka keluar dari badai pasir itu, akhirnya Lu Peng pun menyadari kalau 2 busnya telah hilang. Di sini Lu Peng pun menganggap kalau badai pasir tadilah penyebabnya dan ia pun memutuskan untuk mencari 2 bus itu menggunakan helikopter. Saat terbang di udara, Lu Peng tidak sengaja menemukan mobil bermesin jet yang ternyata badai pasir tadi adalah buatan. Sementara Chris dan Henry sedang memindahkan 4 sandera ke dalam mobil. Dan disinilah mereka pun merasa janggal dengan misi ini karena orang-orang yang mereka sandra tidak terlihat seperti penjual senjata ilegal. Setelah itu mereka pun membawa para sandera itu untuk diantarkan ke bos yang telah menyewa mereka. Namun tiba-tiba mereka diserang dari atas oleh salah satu anggota Lu Peng dan berhasil meledakkan salah satu mobil mereka. Melihat itu tentu saja Chris langsung menghentikan mobilnya dan langsung menembaki helikopter itu hingga meledak. Kembali lagi dengan Lu Peng dan Mei yang tidak sengaja menemukan sebuah bus nomor 11 yang telah ditinggalkan oleh Chris. Lalu di dalam bus tersebut Lu Peng menemukan beberapa penumpang yang masih selamat. Tetapi 4 diantaranya hilang karena telah diculik oleh Chris. Mengetahui itu, Lu Peng pun tentu saja langsung melakukan pencarian di sana. Kemudian Chris dan pasukannya sudah sampai nih ke markas bos besar yang telah menyewa mereka. Namun di sini Chris langsung terkejut ketika mengetahui kalau orang yang telah menyewanya adalah temannya sendiri, yaitu si Owen. Lalu Owen pun mengakui bahwa dirinya selalu melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Mendengar itu, Chris pun menanyakan mengapa Owen ingin menyandra orang-orang dari kilang minyak yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan senjata. Lalu Owen pun menjawab bahwa ia ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya. Dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng, yang dimana Cheng ini merupakan juru kuncinya untuk menyalurkan minyak itu kepada pembelinya. Mengetahui itu, Chris pun langsung membatalkan misinya dan mengajak Henry untuk pergi dari sana. Namun Henry menolaknya karena ia belum dibayar oleh Owen. Saat Chris pergi, tiba-tiba Owen menembak Henry dan beberapa anak buahnya hingga meninggoy. Sedangkan 2 anak buah Henry, yaitu si Asep dan satunya lagi, langsung berpihak kepada Owen karena ternyata mereka berdua memang anak buah si Owen. Sementara Peng tidak sengaja menemukan Chris yang sedang pergi menuju desa. Di sini Peng merasa curiga dengan Chris dan akhirnya ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Setibanya di desa, Peng langsung menghampiri Chris dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun di sini Chris tidak menjawabnya dan langsung bergegas pergi ke markasnya untuk mengambil bayaran dari Henry. Akan tetapi, ia langsung terkejut ketika melihat jasad Henry dan anak buahnya yang sudah terkapar di sana. Tidak lama kemudian, Peng datang ke sana dan Chris yang melihatnya seketika langsung menyerangnya karena ia menganggap Lu Peng telah membunuh Henry. Terlihat pertarungan mereka cukup sengit karena keduanya sudah pro player dalam perbaku hantaman. Di tengah-tengah pertarungan, Lu Peng mengatakan kalau ia tidak membunuh siapapun. Tidak lama kemudian, 3 tentara datang ke sana dan ingin menagih senjata kepada Henry. Namun tiba-tiba Chris tidak sengaja melepaskan pemicu granat sehingga hal itu membuat 3 tentara itu menganggap Chris dan Lu Peng akan menyerangnya. Dan akhirnya mereka pun menembaki Chris dan Lu Peng secara brutal di sana. Sementara Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Lu Peng untuk melawan 3 tentara itu.
Setelah para militer itu pergi, Lu Peng dan Chris semakin akrab dan mereka juga memutuskan untuk kerjasama lagi dalam misi menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orangnya Lu Peng. Kemudian scene berpindah kepada Owen dan pasukannya yang sedang membawa Profesor Cheng ke kilang minyak. Di sana Owen memaksa Cheng untuk memberikan kode aksesnya dan jika tidak mau, maka para sandera di sana akan mati satu persatu. Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya, namun saat Owen akan membunuh sandera terakhir yang ternyata itu adalah anaknya Cheng, tentu saja Cheng pun langsung setuju dan memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mei, anak dari Lo Peng. Karena tidak mau mati, anaknya Cheng langsung menyarankan Owen untuk melacak nomor HP-nya agar Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu, Chris terlihat sedang menghibur para anak yatim agar mereka bahagia. Setelah menghibur anak-anak, Chris mengajak Lu Peng untuk ngobrol di luar. Lalu Chris mengatakan kalau Mei sangat cantik. Mendengar itu, Lu Peng pun menjawab kalau Mei adalah anaknya, dan seketika Chris pun langsung terdiam. Tidak lama kemudian mereka mendapati kabar kalau desa mereka sedang disusupi oleh anak buah Owen yang dipimpin oleh si Asep. Menyadari itu, Chris dan Lo Peng pun langsung berpencar untuk membunuh satu persatu anak buahnya si Owen dan juga si Asep. Di tengah-tengah pertarungan, Chris dan Lo Peng dikepung oleh Asep dan pasukannya. Namun saat Asep akan menembaknya, tiba-tiba para warga muncul sambil membawa senjata karena ingin membantu Chris. Melihat itu, Asep pun tidak takut dan ia malah menantang mereka untuk berperang. Di sini Chris pun tidak mau perang itu terjadi dan ia pun langsung menyerahkan tas milik Mei kepada mereka. Keesokan harinya Mei memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak. Mendengar itu, Chris pun terkejut dan memutuskan menghentikan Owen untuk merampas semua minyak itu. Lalu Chris dan Lo Peng pun berangkat ke sana menggunakan truk canggih yang memiliki mesin jet. Safety first. Sedangkan Mei yang ingin ikut memutuskan untuk menyusul mereka menggunakan mobil warna biru milik si Chris. Di sisi lain, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak-minyak di sana. Lalu Profesor Cheng langsung dipaksa untuk segera membuka aliran minyak itu. Karena minyak itu sangat banyak, maka memerlukan waktu 24 jam untuk memenuhi semua penampungan. Di waktu yang sama, Chris dan Lo Peng datang dan langsung menghajar semua penjaga di sana. Saat keduanya bertarung, Owen pun memutuskan untuk pergi dari kilang minyak. Dan ia juga meminta Asep untuk tetap menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Setelah selesai membantai para penjaga, Lo Peng dan Chris pun langsung masuk ke dalam ruangan kontrol. Dan ternyata mereka kini harus melawan si Asep. Terlihat si Asep sangat jago dalam baku hantam, sehingga Chris dan Lo Peng pun sedikit kewalahan untuk menghadapinya. Mengetahui itu, Lo Peng pun menyuruh Chris untuk mengejar Owen saja, sedangkan dirinya akan baik-baik dengan si Asep hingga modar. Namun sayangnya Chris terlambat nih, karena si Owen telah berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Tetapi untungnya Mei datang sambil membawa mobil milik Chris. Melihat itu, tentu saja Chris pun langsung menyuruh Mei untuk segera mengejar si Owen.
Sementara Jackie Chan masih gelut dengan si Asep nih. Terlihat Lopeng menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan si Asep. Namun sayangnya semprotan itu coplok dan menyebabkan ruangan itu dipenuhi oleh sabun. Awalnya Lopeng kewalahan untuk menghadapi si Asep karena ia kuat. Namun karena Lopeng merupakan seorang legenda, tentu saja ia pun tetap berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Mei masih mengejar Owen, namun tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan karena mobil yang ditumpangi mereka jumping dan terguling di sana. Dan hal itu tentu saja membuat Owen menjadi jauh dari mereka. Tapi untungnya Lopeng datang sambil membawa truk bermesin jet. Dan disinilah Chris langsung menyalakan mesin jetnya untuk menyusul si Owen dengan cepat. Terlihat Chris memutuskan untuk menabrakkan truknya ke tangki minyak milik Owen hingga meledak. Akibat ledakan itu, supirnya si Owen tewas, sedangkan Owen hanya mengalami luka bakar saja. Lalu ia memutuskan untuk kabur menggunakan mobilnya karena ia tidak mau tertangkap oleh Chris. Melihat itu, Chris pun tanpa banyak cekcok langsung menyalakan mesin jetnya lagi. Tidak hanya itu, ia juga menyuruh Mei untuk menyeret si Owen ke jurang hingga tewas. Di sini Peng dengan Mei ternyata berhasil selamat karena sebelumnya mereka telah mengikatkan tali kepada kursi. Sedangkan si Chris sendiri sayangnya telah ikut terjatuh juga dengan Owen. Namun tiba-tiba Chris muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat walafiat. Dan setelah itu mereka pun berteriak di sana untuk meminta bantuan. Di akhir film, Chris dan Lopeng bekerja sama untuk memperbaiki pompa sumur dan ternyata mereka berdua berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja, yang pastinya membuat para warga di sana bergembira. Tidak lama kemudian anggota pasukan Peng datang dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru nih. Mendengar itu, Lopeng pun langsung mengajak Chris untuk bergabung dengannya. Di sini Chris pun langsung menerima ajakan itu dan film pun tamat. Mantap sekali.